Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan teman-teman sekalian. Yang terhormat Ibu Dr. Ririanti Rahmayani Jamain SC MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah bimbingan dan konseling anak usia dini, dan yang terhormat teman-teman sekalian yang sedang berbahagia. Kembali lagi pada mata kuliah bimbingan dan konseling anak usia dini hari ini, yang dimana kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul materi manajemen bimbingan dan konseling anak usia dini dari aspek prosedur atau teknik dan aspek kerjasama pendidikan anak usia dini dengan orang tua. Sebelum memaparkan materi, mari kita saling mengenal satu sama lain anggota dari kelompok 8, yakni ada saya sendiri, Puji Rahayu, kemudian ada Nurul Lailatul Rasyidah, kemudian selanjutnya ada Putri, dan yang terakhir ada Salma. Sudah kenal belum? Sudah dong tentunya. Nah, subbahasan yang akan dibahas kali ini adalah yang pertama, pengertian manajemen pendidikan anak usia dini. Yang kedua, pentingnya manajemen program bimbingan dan konseling untuk anak usia dini. Yang ketiga, prosedur atau teknik bimbingan dan konseling untuk anak usia dini. Yang keempat, kerjasama pendidikan anak usia dini dengan orang tua. Untuk memulai pembahasan hari ini, kita dahului dengan pengertian manajemen pendidikan anak usia dini. Ada yang sudah tahu belum nih? Apa sih sebenarnya manajemen yang ada pada pendidikan anak usia dini? Seperti yang kita ketahui bersama bahwa manajemen itu mengatur strategi atau cara. Nah, manajemen pendidikan anak usia dini adalah sebuah rancangan atau model yang digunakan lembaga pendidikan untuk mengelola pendidikan anak usia dini. Hal ini berguna untuk meningkatkan perkembangan anak supaya mempersiapkan diri di jenjang yang lebih lanjut. Manajemen pendidikan anak usia dini juga bisa dimaknai sebagai kegiatan sistematis yang dilakukan oleh Kepala Pendidikan Anak Usia Dini untuk menggerakkan pendidikan anak usia dini dalam memberikan stimulasi edukasi bagi anak pada usia 0 sampai dengan 6 tahun, sehingga tumbuh kembangnya pun berlangsung secara optimal dan memiliki kesiapan belajar di jenjang pendidikan selanjutnya. Selanjutnya, pentingnya manajemen program bimbingan dan konseling untuk anak usia dini. Setelah melaksanakan sebuah perencanaan yang matang dalam program bimbingan konseling anak usia dini, langkah selanjutnya adalah melaksanakan program perencanaan bimbingan dan konseling tersebut secara operasional. Manajemen atau pengelolaan dalam melaksanakan sebuah rencana merupakan suatu kegiatan sekelompok individu untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks ini, yaitu tujuan bimbingan dan konseling. Manajemen dalam perspektif bimbingan dan konseling anak usia dini ini dapat dipandang sebagai suatu proses pembagian tugas dan tanggung jawab serta wewenang, sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai kesatuan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Ada 9 dasar pemikiran yang memunculkan keharusan manajemen pendidikan bimbingan dan konseling merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pendidikan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, manajemen adalah hal esensial dalam organisasi. Yang kedua, pendidikan adalah mengarah pada pelanggan. Yang ketiga, diperlukan suatu standarisasi produk. Yang keempat, diperlukan peningkatan efisien keuangan. Yang kelima, diperlukan adanya akuntabilitas tinggi. Yang keenam, pendekatan standar berkenan dengan manajemen berdasarkan sasaran. Yang ketujuh, pendidikan berorientasi pada keunggulan dan pasar kerja. Yang kedelapan, manajemen secara esensial memiliki sifat dasar hierarki. Dan yang terakhir, yang kesembilan, suatu cara meningkatkan kinerja adalah melalui proses kompetensi. Materi selanjutnya ada prosedur atau teknik bimbingan dan konseling untuk anak usia dini.
Kegiatan bimbingan dan konseling untuk anak usia dini lebih berorientasi pada pengembangan. Oleh karena itu, sistem bimbingan dan konseling untuk anak usia dini menghendaki keterpaduan antara pendekatan pengajaran dengan bimbingan. Layanan bimbingan dan konseling bagi anak usia dini tidak dialokasikan pada waktu yang berbeda, namun terpadu dengan proses pembelajaran yang dilakukan guru atau pendamping di dalam kelas maupun di luar kelas. Penciptaan lingkungan yang kondusif dalam mendukung pengembangan perilaku sosial, pribadi, maupun pengembangan keterampilan merupakan strategi yang efektif untuk digunakan pada pendidikan anak usia dini. Selanjutnya, kegiatan bimbingan untuk anak usia dini memiliki atau orientasi untuk mencapai target atau tujuan sebagai berikut. Yang pertama, membantu mengembangkan proses interaksi baik dengan dirinya juga dengan orang lain, serta lingkungan yang secara efektif. Yang kedua, membantu memfasilitasi pemahaman yang bermakna bagi anak, sehingga tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang tangguh dan selalu memiliki pandangan yang positif baik tentang dirinya dan juga lingkungannya. Yang ketiga, ada membantu anak melakukan pemakaian diri dan lingkungan sehingga posisi dirinya dalam lingkungan lebih baik dan bermanfaat. Yang keempat, klarifikasi tentang tujuan dan nilai-nilai. Dalam hal ini, guru atau pendamping membantu anak supaya tidak memiliki tujuan dan nilai-nilai yang jelas dan bermakna. Jelas, positif, dan bermakna. Dan yang terakhir, yang kelima, tingkah laku akan datang. Artinya, guru atau pendamping membantu anak membuat rencana pengembangan pribadi, sosial, karir, ataupun keluarga baik jangka pendek, menengah, dan juga jangka panjang, sehingga masa depan yang lebih jelas dan terarah. Baik, selanjutnya materi keempat tentang kerjasama pendidikan anak usia dini dengan orang tua. Adanya kerjasama orang tua dan guru sangat dituntut guna peningkatan mutu layanan bimbingan dan konseling. Suatu program pelayanan bimbingan dan konseling tidak mungkin akan terselenggara dan tercapai dengan baik bila memiliki suatu sistem kerjasama yang bermutu, yang dilaksanakan secara jelas, sistematis, dan terarah. Adanya relasi antar komponen orang tua dan guru akhirnya akan membuahkan hasil layanan bimbingan dan konseling yang efektif. Kerjasama yang dijalin antara guru atau pendampingan dan orang tua diarahkan untuk bersama-sama membantu mengembangkan anak agar dapat berkembang secara optimal. Langkah yang ditempuh guru atau pendampingan selama pembelajaran perlu diketahui dan dipahami oleh orang tua, termasuk masalah-masalah yang mungkin dihadapi anak. Apabila orang tua dapat memahami perkembangan anak, maka diharapkan orang tua dapat memberikan perlakuan yang lebih tepat bagi anaknya di rumah. Itu saja presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan, salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.